Ada yang lagi santai-santai nih, dia nonton TV. Si bulu-bulu lagi asik nonton TV, tapi akhirnya si TV yang nonton dia. Biarkan sajalah. Ini hari pertama setelah dia periksa, pas malam harinya gitu guys, agak sentimen gitu wajahnya. Kita bikin bingkai dulu ya. Nah besoknya itu udah ada sekolah. Nah dia anteng banget soalnya dia emosi nggak bisa ngelepasin sekolah. Nah besoknya paginya tuh dia sama temennya itu ngobrol di sana, dipanggil nggak mau datang, makanya sama si Pawang digendong biar dia pulang ke rumah. Soalnya ini mau makan obat, kalau nggak makan obat nggak sembuh-sembuh. Tuh lihat nih bagian kupingnya dia itu, nah itu ada jamur-jamurnya gitu. Nah ini mau dikasih makan dulu sama dicampurin obat, soalnya nih obatnya agak pahit gitu, harusnya dicampur madu tapi lupa. Ya udah biarin aja kayak gini aja, dia udah mau makan kok, tinggal kita aduk-aduk aja gitu guys. Habis itu kita langsung kasih dia cicip-cicip, barangkali mau. Oh ternyata dia langsung maju sendiri, mau makan sendiri. Ya udah baguslah, nggak usah kita suapin. Tapi ini kesalahan pertama yang aku lakukan, soalnya ini baru pertama kali nih ya dia habis periksa gitu, itu langsung dikasih obat gitu guys. Jadinya dia itu antara mau makan sama enggak gitu, mungkin karena obatnya agak perih gitu kan. Soalnya kan yang disemprot itu katanya obat yang kayak sterilnya gitu, nanti habis disemprot dilap terus nanti baru dikasih salepnya gitu guys. Nah dari situ itu udah hampir nggak mau makan lagi tuh, disuruh makan nggak mau kayak gitu. Ya udahlah biarin aja karena dia nggak mau. Ya udah kita lanjutin lagi aja si pakai salepnya, karena udah dicoba berkali-kali untuk biar dia makan, ternyata nggak mau. Nah sambil aku kasih makan, Pawangnya yang salepin tuh, dikasih salep. Nah dari sini nih aduh mungkin udah mulai sakit, soalnya kan masih ada apa sakit yang di bagian perutnya gitu, dia masih ada kayak luka-luka gitu loh. Nah dari situ sudah nggak mau makan lagi tuh, mungkin udah ngerasa nyeri-nyeri gimana gitu ya. Nah itu udah melarikan diri dia, tapi tetap harus dikasih obat. Mau gimana lagi kalau nggak dikasih obat, gimana mau sembuh. Tapi bulu-bulu di hari pertama kedua dia agak kaget mungkin, tapi setelahnya dia udah nggak begitu kaget sih, udah kayak pasrah aja kalau dikasih obat, udah mau-mau aja karena udah ngerasain kesembuhannya kali ya. Nah itu di situ harus kita rangkul dia dan kasih pengertian. Itu di bagian kupingnya juga dikasih semprotan, terus habis itu dikasih apalagi itu namanya, dikasih salep lagi guys, jadi biar sembuh. Soalnya kucingnya kan warnanya keabu-abuan gitu ya, jadi nggak begitu kelihatan kalau nggak dikasih tahu dokternya. Di bagian kupingnya juga ada ternyata bagian apa skabiesnya gitu. Pelan-pelan aja kita salepin, tebel bisa, tipis bisa, terserah kalian deh. Kalian yang punya permasalahan kucing kayak gini ya nggak tahu harus gimana, coba kalian periksain ke dokter. Selesai itu dikasih vitamin, kan harus ada vitaminnya gitu kan, biar dia ada nafsu makan sama biar cepet sembuh lah intinya sih dari skabies sama penyakit kulitnya dia. Tapi nggak mau. Nah ini kita paksa-paksa nih biar dia makan. Padahal hari pertama di dokter itu ya dikasih vitamin tuh langsung makan dia, tapi kok ini nggak mau. Ya udah kita ini pukul-pukul, halusin, hancurin, campurin ke makanannya dia. Soalnya kan masih ada sisa makanan tuh yang tadi ya kan, dicampurin, diaduk-aduk, kasih makan. Pakai sendok nggak mau, cobalah dikasih pakai tangan, barangkali dia mau. Nggak taunya pas taruh di tangan dia mau ternyata. Ya sudahlah, malah mempermudah kita kan. Dikasih makan seperti itu deh caranya. Selesai makan tangannya dijilatin terus. Aku curiga apakah di tangannya dia itu ada jamuran juga atau ada skabiesnya, aku kan nggak tahu ya. Makanya aku semprotin terus aku kasih salep. Udah selesai itu langsung aku ambil skolar, soalnya udah beli skolar kan ceritanya. Nah biar dipakein, biar nggak dijilat-jilat terus tuh tangannya, soalnya aku kan nggak tahu dia apa tangannya kenapa gitu. Dipasangin skolar dia kok mundur-mundur terus mau nyopotin si skolarnya gitu guys. Tapi karena dia apa namanya nggak bisa, makanya dia anteng doang tuh di situ, tapi sambil emosi kali. Nah selesai itu ganti posisi skolarnya biar dia nggak susah. Nah di sore harinya ternyata dia tidurnya udah mulai nyaman tuh ya.
selesai bangun tidur, makanya aku langsung siapin obat lagi. Soalnya itu sudah menjelang ke malam gitu loh, sore ke malam gitu. Kasih dia makan obat, ternyata dia tetap aja nggak mau. Ya udah, nanti dicampurin aja ke makanan basah ini sama makanan keringnya. Ini kasih makanan basah dulu sama semua obatnya. Tadi aku campur-campurin aja deh satu, jadi biar nggak repot ya. Soalnya padahal obatnya udah aku campurin madu loh, tapi kok tetap aja dia nggak mau. Ya itu biar apa namanya, dia mau makan aku sendok-sendokin. Udahlah disendok-sendokin seperti itu, akhirnya dia mau makan. Terus karena makanannya udah mau habis, ya udah kasih lagi siapa itu namanya, si makanan kering, biar dia mau makan gitu. Dia ini sudah tahu kamera guys. Nah, untuk besoknya kita siapin pakai makanan basah dari Poka. Ini makanan basah yang kemarin sasetan itu udah habis. Ini aku beli lagi di online. Kalian kalau misalkan mau samaan langsung beli aja. Ini baru buka aja tuh, si bulu-bulu sudah mengincar makanannya. Mungkin terlalu wangi kali, makanya itu langsung diincar. Tuh baru dibuka aja langsung diserbu kan. Lihat tuh. Ini pawangnya mau ngambil makanan aja susah gitu ya kan. Nah makanya disingkirin dulu, soalnya kalau udah dimakan nanti kalau misalkan mau dikasih obat yang nggak mau makan gimana, itu kan mau dicampur obat biar dia mau makan, dikejar-kejar lah itu. Nah tuh ya, biar si pawangnya kerepotan sendiri. Habis dicampur-campur makanan, madu, obat, nah itu langsung tuang ke mangkoknya dia, biar ini apa namanya, kebiasaan makan di tempat makannya dia ya kan. Tapi makanan Poka ini tuh terlalu basah gitu loh, terlalu berair gitu guys. Jadi entah mungkin memang dari sananya seperti itu kali ya. By the way, makanan Poka ini aku belinya murah banget loh, cuma 10 ribuan doang. Misalkan kalian yang mau samaan tuh boleh tuh 400 gram. Nah itu dia diaduk, dicampur-campur, dia langsung makan, nggak usah di ini pancing-pancing. Oh langsung diserbu, langsung tenang banget dia, sedang banget ini pokoknya. Hari ke-7 saatnya periksa ke dokter. Nah pas periksa ke dokter, katanya dokter nggak ada skabies di bagian telinganya nih, jadi aman. Nah habis itu dicek dulu di bagian telinganya, soalnya aku lihat di TikTok itu banyak yang bahas tentang kutu yang bisa masuk ke kuping itu loh. Aku makanya mau minta dicekin, ternyata nggak ada. Nah sama dokternya dilihat, oh ternyata obat jamur yang kemarin dikasih pertama itu masih belum bisa dikasih lagi, harus minggu depan. Makanya katanya ya udah, ini posisinya nanti mau dilihat-lihat dulu mana yang perlu di bener-benerin si kucingnya, maksudnya diambil-ambilin skabiesnya, mungkin masih ada yang nempel gitu. Nah terus di ini kakinya, di bagian kaki tangannya tuh diguntingin, soalnya banyak bulunya gitu biar nggak kepleset. Nah ini tahap terakhirnya, bukan terakhir sih ya, ini tahap selanjutnya itu disuruh mandi, karena udah waktunya mandi gitu kan. Ini dimandi bersih aja kata dokternya, sebelum mandi disumpal dulu kupingnya, nah baru tuh dimandikan. Tapi ini mandi posisi ditutup biar nggak kelihatan ya. Nah setelahnya itu baru di ini hair dryer. Aku kirain hair dryernya ini apa panas, kok si bulu-bulu kok takut gitu kan. Tapi pas pertengahan itu aku cek udaranya nggak ada panas, nggak ada dingin, ya udaranya tuh ya kayak udara biasa aja gitu. Nah pasti apa di hair dryer itu bulu-bulunya biasa kesana kemari kan. Selesai sudah dari pakai hair dryer, dikasih ini pewangi, si bulu-bulu pewangi, jadi biar wangi kali si itu kucing aku ya. Dikasih pewangi, habis itu di hair dryer lagi, hair dryer sebentar, habis itu langsung disisir-sisirin si bulu-bulu biar dia lebih cantik nanti pas pulang ya kan. Taunya pas dicuci, bukan dicuci ya, dimandiin ini, dia itu jadi bulunya tuh halus banget. Terus dia tuh sudah nggak ngerasa gatal-gatal lagi kan. Kemarin-kemarin sebelum dimandikan itu masih kayak gatal-gatal gitu kan. Nah ini sudah nggak ada, kutunya udah pada lepas, skabiesnya udah pada lepas, tinggal yang di bagian tangannya doang. Yang di bagian tangan masih ada kayak
skabiesnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, pelan-pelan, nanti kan pasti sembuh ya, tinggal seminggu lagi nanti kasih obat jamur lagi, otomatis udah nggak sakit lagi deh. Nah ini yang bagian terakhir ini dikasih obat cacing, katanya perlu dikasih obat cacing biar dia nggak muncul apa gitu, aku lupa, kalau dikasih tahu jadi lupa. Ya udahlah, sekian dulu untuk video aku kali ini ya guys. Terima kasih yang udah ngikutin bulu-bulu selama 7 hari.